pada Eh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Mbak Ida selaku pengajar yang kami hormati, panitia, ada Mbak Ferry. Mohon maaf untuk rekan kami yang lain seperti Mas Fandi dan Pak Green. Kita bagi tugas adik-adik. Kebetulan hari ini kan pembukaan periode 8 ya. Jadi teman kami yang dua orang itu suruh menghandle di angkatan 43. Karena ya bagi tugas itu nggak mungkin kita satu orang Zoom dua off gitu ya. Jadi kita bagi tugas saja empat orang dibagi dua-dua. Yang kami hormati pula adik-adik yang dalam keadaan sehat, selalu semangat mengikuti Latsar CPNS Pendidikan Keagamaan Semarang tahun anggaran 2025. Hari ini insya Allah sudah memasuki hari ke-12 tanggal 26 Agustus tahun 2025 dengan materi sesi pertama. Nah, karena kebetulan hari ini juga yang periode 7 itu seminar, seminar hari kedua. Periode berapa ya? Saya tuh sampai lupa periode 4 itu seminar. Itu ketahui. Iya, yang periode 4 kan seminar ya, tapi beda ya. Iya, Jadi betul. Bu Idenya harus moderator di seminar. Sehingga mundur untuk jam pertemuan kita. Lengkap dari ini, adik-adik akan menerima materi pembelajaran kelompok 1, 2, 3, 4 untuk agenda 3, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terjadwal 5 JP, tapi karena situasi dan keadaan pokoknya nanti ini aja lah ya, ngikut Bu Ida karena juga terjadwal ada eh, coach sudah terkonfirmasi pukul 15.00. Ada Bu Amiroh, kemudian Mbak Ida juga, kemudian Bu Rizka, semua sepakat di pukul 15.00 untuk Pukatam sudah maju kemarin, Mbak. Beliaunya kan bersiap ya, maju-maju gitu, dari kemarin maju-maju. Kemudian izin mengingatkan lagi untuk besok terjadwal evaluasi akademik mau dikerjakan adik-adik dengan sebaik-baiknya, patuhi ketentuan dan jangan upload di luar ketentuan ya adik-adik, takutnya linknya sudah ditutup, adik-adik tidak bisa upload untuk jawaban evaluasi akademik. Mungkin itu adik-adik sedikit pengantar dari kami panitia, kurang lebihnya mohon maaf, selebihnya kepada Bu Ida kami silakan. Ya, terima kasih Kakak Lulu, Mbak Lulu atas pengantarannya. Baik, saya ingin menyapa semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita Siang. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya hari ini bisa bertemu teman-teman semua dari kelompok 1 full sampai dengan kelompok 4 peserta Latsar CPNS Kementerian Agama angkatan ke-31. Ini separuh jalan ya Mbak Lulu, dari 65 angkatan rupanya ini sudah masuk di nominal 30-an ini ya. Dan nah, rupanya ini tadi saya minta maaf ya teman-teman, rupanya tadi saya salah masuk link ya, link kelas sebelah. Saya kira ini untuk sesi kali ini angkatan 31, ternyata saya merujuk ke panitia yang berbeda dan saya salah kamar. Kita kadang masih suka ketukar-tukar ini periode berapa begitu. Namun yang pasti dalam setiap sesi sinkronus baik dengan saya maupun dengan media Iswara yang lain, kami dari PDK Semarang berkomitmen untuk menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Jadi ya, hari ini saya harap semua teman-teman semuanya sehat. Sehatkah semuanya? Kita ingin lihat Sehat, senyumnya yang paling Alhamdulillah. lebar sehat. nih. Alhamdulillah. Bu Alhamdulillah Selatan sehat, nih Bu. senyumnya lebar nih, Mbak Ratih juga. Aduh, saya ingin semuanya senyum.
entahlah di tempat dimanapun, entah di madrasah, di kantor, senyum-senyum semua di depan laptop itu ya. Ah, lepaskan semua ketegangan, misalnya nanti habis ini apa ya, habis ini kita aktualisasi dan lain-lain nanti ada saatnya. Ya. Hari ini adalah pembelajaran sinkronus ketika nanti akan oleh masing-masing coach. Jadi setiap satu kelompok satu coach begitu ya. Kemarin sudah bertemu kan untuk coaching agenda. Nah, hari ini nanti ini hari ke-12 mulai sah teman-teman masuk ke agenda 4. Namun sebelum masuk ke agenda 4, izinkan saya ini saya bertugas mengantarkan Anda semua ke pintu gerbang agenda 4 untuk mengelola pembelajaran di agenda 3 agar nanti teman-teman semuanya harapannya adalah lebih siap, lebih paham begitu ya untuk bisa menyusun rancangan aktualisasi bersama masing-masing coach. Baik, pembelajaran hari ini eh, tidak bisa maksimal sesuai jadwal, harusnya kita 5 JP. Saya sudah membuat skenario 5 JP yang full begitu ya. Saya juga sudah membuat skenario 5 JP dengan pemadatan. Nah, hari ini rupanya kita menggunakan skenario dengan pemadatan karena kalau tidak mungkin saya akan mengajari sampai nanti malam. Hari ini ada seminar selesai pukul 12, harusnya seminar itu 10 JP, kemudian 5 JP ini kan berarti 15 ya, masih ada sesi coaching dua kelompok, kelompok yang satu masuk hari 19, yang satu dengan teman-teman salah satu kelompok dari sini, berarti 15, 16, 17, 18, 19, saya akan mengajar 19 jam, kan ya tidak manusiawi ya teman-teman, jadi yang satu kelompok saya undurkan besok. Nah, ini untuk lebih maksimal pembelajaran di angkatan 31. Baik, skenarionya nanti kita akan melihat itu ya kesiapan teman-teman di dalam membuat analisis. Analisis isu, menuangkan ke dalam gagasan kreatif dan kegiatan-kegiatan sekaligus melihat kemampuan teman-teman mengaitkan isu dengan agenda ketiga. Itu. Selain itu nanti kita ada penguatan kalau masih ada waktu mengenai Smart ASN itu sendiri karena sesungguhnya Smart ASN ini yang diharapkan menjadi apa? Gagasan kreativitas teman-teman untuk melakukan inovasi dan pembaruan di tempat kerja masing-masing. Nah, ini nanti diawali juga dengan brainstorming seperti sebelum-sebelumnya. Oke, siap teman-teman ya. Kemarin kita masih ingat pembelajaran di sinkronus 1 dan 2. Tentu di sini kelompok 1 dan 2 bersama Ibu Katam, kami juga mengikuti alur yang telah ditetapkan di LAN. Saya kira tidak akan banyak perbedaan gitu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang di sinkronus pertama. Kedudukan dan peran PNS untuk mewujudkan smart governance. Itu nama agenda 3 kita. Bahwa kita paham masing-masing ini meskipun baru calon, tapi jenengan itu secara hukum itu sudah adalah menjadi CPNS, menjadi PNS Undang-Undang ASN. Jadi ini mengemban tugas yang sama. Tahu kedudukannya, tahu perannya sebagai PNS. Kemudian untuk mewujudkan smart governance, ya pemerintah itu bisa hadir lebih dekat kepada masyarakat, bisa hadir lebih cepat, kira-kira seperti itu, dan menampilkan kinerja yang lebih bermutu dengan cara yang transparan, terpantau, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di pembelajaran pertama, saya berikan ingat-ingat lagi ya teman-teman, amanat pembelajaran agenda 3 adalah pada kemampuan berpikir kritis terhadap kondisi yang dihadapi di unit tugasnya masing-masing. Maka dari itu Widya Iswara membekali teman-teman semuanya dengan penugasan yang seabrek. Learning journal, analisis kelompok, learning journal lagi, analisis individu, dan hari ini teman-teman akan diminta untuk membuat atau upload video
rencana kontribusiku untuk mewujudkan smart governance itu tadi. Nah, kita ingat-ingat itu ya. Nah, peta jalan atau timeline agenda 3 seperti itu. Nih, sudah 40 peserta, lengkap sekali. Ini bersama saya dan Mbak Lulu jadinya 42. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat gitu ya, melihat ke depan, melihat atau mengarahkan visi kita ke depan. Karena memang kan waktu ini berjalan gitu ya, berjalan terus bergulir, kita selalu dihadapkan pada mampu beradaptasi, menjawab tantangan zaman begitu ya. PNS diminta bisa menjaga integritas, menghadapi berbagai godaan dan ancaman. PNS diharapkan ya tadi adaptif begitu ya, inovatif. Lah, sebetulnya adaptif itu bagaimana sih? Inovatifnya itu ke arah mana gitu ya. Nah, kita harus melihat nanti diri kita 10 tahun lagi harus menjadi seseorang yang bagaimana. Itu bisa nggak teman-teman memimpikan atau membayangkan? Kalau saya dulu nggak ngerti ya, saya tahun 2010 mengikuti diklat prajabatan. Diklat prajabatan waktu itu yang saya alami semua, waktu itu sudah ada digitalisasi tetapi dalam skop yang jauh lebih kemana-mana. Kalau kita berkirim surat masih manual, saya masih ingat cara melipat surat yang terstandar gitu ya, cara melipat surat yang terstandar. Saya masih ingat cara mengetik surat dengan kop. Itu kopnya sudah berbeda sendiri. Itu tidak kita ketik di situ, kopnya sudah berbeda sendiri, kertasnya sudah pakai kop. Dan saya tidak bisa membayangkan ternyata beberapa tahun kemudian hal-hal seperti itu sudah tidak ada. Hal-hal yang manual-manual itu tidak ada. Sekarang mesin Veximail teronggok di pojok, tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang menggunakan, bahkan pesawat telepon kantor gitu ya, yang 10 tahun yang lalu masih berdering, saya tidak tahu kapan dia berhenti berdering tahun-tahun ini. Nah, teman-teman ini nanti akan menjadi PNS future gitu ya, future PNS akan menjadi masa depannya Kementerian Agama. Sekarang masih C, tetapi Anda semua. Nah, saya ingin teman-teman mencoba membayangkan sosok ASN di tahun 2045 itu ASN-nya tuh bagaimana gitu ya. Apakah saat itu ASN-nya sudah pakai antena, sudah tidak pakai HP lagi, sudah tidak pakai laptop lagi, tinggal difikirkan, ting, itu idenya sudah muncul di sini atau bagaimana? Nah, saya akan ngajak teman-teman untuk mencoba menuangkan gagasannya, mimpinya, begitu ya. Di sini saya sudah menyiapkan Mentimeter. Saya akan kopikan linknya. Present, teman-teman silahkan bergabung. Bisa menggunakan link yang saya letakkan di meeting chat. Bisa bergabung menggunakan menti.com, gunakan kode 45720404. Aduh, sudah ada 4 bergabung. Terus bertambah 10. Nah, 12. Sebutkan 3 kata yang menurut Anda mendeskripsikan Smart ASN tahun 2045. 3 kata. 3 kata itu nanti satu-satu ya, teman-teman ya. Satu kata submit. Satu kata, oh ada langsung 3 kotak juga nggak apa-apa. Langsung submit. 3 kata untuk mendeskripsikan Smart ASN tahun 2045. Oke. Kreatif, inovatif, maju, solutif, hebat, digital, modern, sesuai, efisien, harmonis, efektif. Aduh, keren sekali ini. Kata-katanya bagus ini. Solutif, pembelajaran digital.
Tiga kata. Siap, ini udah bertambah lagi. 19, 20. Canggih, 4572. mudah. Oke. Futuristik, menginspirasi. Mm-mm. Digital mind. Visioner. Oke. Aduh, udah 37 yang bergabung. Separuh lebih udah mengisi. Kita masih menunggu teman-teman yang lain. Mm-mm. Di sini adalah word cloud, ini artinya jawaban atau kata-kata yang sama gitu ya, karakternya sama persis, itu akan dicetak lebih besar ukuran fontnya. Ini menunjukkan banyak yang memilih kata-kata tersebut. Oke, sat-set. Slow living ya teman-teman ya. Aduh, itu mimpi saya itu. Brilliant. Peduli lingkungan, keren. Nge, nge. Mm-mm. Di sini ada apa? Progresif, responsif, membumi, berkembang. Sudah 38, kita masih tunggu satu lagi. Nah, di sini kita lihat ada nih yang besar-besar bisa dibaca ya. Digital itu satu kata yang menurut banyak teman-teman mendeskripsikan Smart ASN. Sekarang saja sudah gitu ya, apalagi tahun 2045. Mungkin digital mungkin dengan istilah yang berbeda, mungkin yang lebih canggih begitu ya. Ada diksi baru secara bahasa, secara lugawi yang akan muncul pada tahun tersebut. Adaptif, adaptif. Oke, kemampuan kita untuk menyesuaikan diri. Inovatif, kreasi ya dalam inovasi. Kemudian apa di sini? Solutif, modern, efisien, cepat, visioner, aduh, canggih, kreatif, berkemajuan. Oke, keren sekali. Terima kasih ini ya. Saya mendapatkan banyak ini yang ternyata sangat sangat. Yang kedua, nih sebutkan ya, satu saja keterampilan yang paling penting yang Anda Smart ASN 2045. Apa itu? Satu keterampilan yang sangat penting. Terampil, terampil melakukan apa gitu ya, terampil. Terampil itu skills. Skill itu ada yang disebut sebagai hard skill, ada yang disebut soft skill. Pasti ingat ya. Hard skill, soft skill bolehlah dipilih yang menurut teman-teman bagian mana yang paling penting. Kalau hard skill apa, kalau soft skill apa gitu. Kalau zaman dulu mungkin keterampilan yang terpenting oleh ASN adalah bisa nyetir, bisa mengetik dengan cepat gitu ya, bisa memperbaiki mesin. Nah, itu keterampilan. Apa ini? Zaman-zaman manual dulu itu namanya skill itu ya kita harus kursus gitu, kursus mendatangi lembaga-lembaga kursus. Tetapi sekarang rupanya untuk meningkatkan keterampilan itu banyak kanal yang bisa kita masuki. Nah, sudah hampir separuh. Berpikir sistematik, oke, teguh pendirian. Nah, ini termasuk soft skill ya. Terus belajar, care, komunikasi, melek digital, desain grafis, mengolah alam, analitik, eh, pembelajar, berbicara. Berbicara itu juga butuh skill ya, teman-teman ya. Kalau nggak punya skill itu kadang-kadang apa yang mau kita sampaikan itu tidak nyampai, hanya ada dalam pikiran kita semata. Literasi digital, mm-mm. Kecerdasan artifisial, negosiasi. Nah, ini skill yang bagus ini. Sudah lama di
disuarakan, tetapi nyatanya yang bisa membangun skill-skill negosiasi itu tidak banyak. Ini biasanya kalau kita di pasar itu butuh banget skill-skill negosiasi harga. Emotional intelligence. Nah, ini juga ada yang menjawab komunikasi verbal, skill problem solving. Nah, ini juga dilatihkan bukan di agenda 3 mengenai solve the problem, solve the issue. Public speaking, melek digital, komunikasi ya. Skill teknologi, apalagi ini. Aplikasi-aplikasi online. Nah, oke, nah ini ya. Ya boleh dong nanti kalau sudah selesai ini bisa saya eh, cek gitu ya untuk teman-teman. Bisa nanti sambil di screenshot oleh teman-teman seperti ini loh. Keterampilan yang harus dimiliki Smart ASN. Maka keterampilan-keterampilan ini tidak mungkin terbentuk dalam waktu kita menjentikkan jari simsalabim, klik langsung kita punya, tidak. Tetapi ini perlu namanya latihan dan terus untuk diasah begitu. Skill ini eh, butuh untuk namanya kita punya endurance gitu ya, istiqomah untuk mengasah keterampilan-keterampilan ini. Oke, bisa kita beralih ke slide berikutnya. Nilai apa yang paling relevan untuk ASN di masa depan nih, teman-teman ya? Kita kan punya namanya nilai. Nilai-nilai itu yang sekarang kita kantongin di masa depan yang paling relevan tuh nilai apa sih? Kadang-kadang orang nilai apa yang Anda junjung? Oh, kejujuran. Saya menjunjung tinggi nilai ramah tamah, keramahan, atau nilai apa ya? Toleransi, nilai profesionalitas. Saya menganggap di masa depan yang paling penting adalah nilai keteladanan gitu ya. Setiap orang bisa menjadi teladan, tidak harus dia menjadi seorang pemimpin. Nilai ya. Nilai itu sesuatu yang luhur yang kita junjung, yang kita letakkan sebagai jangkar ketika kita bersikap. Nilai apa ini? Oke. Nilai etika, nilai ikhlas, nilai sosial, nilai beretika, profesionalitas, harmonis, beradab, pelayanan publik, apalagi ini ya. Kolaboratif, ikhlas beramal. Wih, ikhlas beramal ini ya. Kita kemenak ini. Kemudian kemanusiaan ya, berketuhanan. Di masa depan jangan sampai nih Indonesia tidak lagi bertuhan begitu. Apalagi ini kesetaraan, wah keren ini, variatif sekali teman-teman ya membuatnya. Nasionalisme, oke, jujur, etika, kebersamaan, kesopanan, waduh bagus ini, transparan, keadilan, ya keadilan kesetaraan itu hal-hal yang sangat fundamental. Tanggung jawab, berakhlak, jujur, toleransi, adaptif, kolaboratif, kejujuran. Ini rupanya yang paling banyak dijawab oleh teman-teman adalah integritas, toleransi, adaptif, kejujuran, tanggung jawab. Integritas itu ya teman-teman sesungguhnya bukan satu warna gitu. Kadang-kadang mana dong integritasnya? Misalnya ya ketika kita menjadi pelayan publik, orang, saya nggak usah mengatakan orang ya, diri saya sendiri biar gampang ya. Saya bisa mengatakan di sini, saya menjunjung tinggi integritas saya sebagai ASN. Saya akan jujur, saya bilang A, saya
mengatakan A, maka saya akan melakukan A. Kalau saya mengatakan B, saya akan melakukan B. Saya anti suap, maka saya tidak mau menerima suap. Nah, saya bilang disiplin itu penting, maka saya hadir tepat waktu. Integrity, ya teman-teman ya. Namun, integritas itu bukan tanpa halangan. Integritas itu kadang-kadang tidak selamanya tegak berdiri. Kadang-kadang integritas itu redup, kadang nyala terang, kadang meredup. Tapi jangan sampai mati ya nyala integritas ini. Karena apa? Sesungguhnya untuk menegakkan integritas itu, saya misalnya harus menghadapi yang namanya apa satu godaan. Kalau bisa melawan godaan dan tetap menegakkan integritas, keren. Berarti nilai integritasnya sudah teruji. Namun, godaan saja tidak cukup, teman-teman. Ya, kadang-kadang tidak godaan, yang datang adalah ancaman. Kalau kamu nggak mau begini, keluar dari kantor ini, atau saya mutasi kamu ke Papua Nugini atau ke Timor Leste, kan nggak mungkin ya. Nanti saya mutasi kalau kamu tidak mau menerima ini seperti teman-teman. Itu artinya integritas itu diuji tidak hanya dengan godaan, namun juga dengan ancaman. Nah, ini hal-hal yang mungkin di masa depan akan terjadi. Banyak sekali tantangan-tantangan yang sekarang ada di depan mata kita, yang sudah bisa kita list, yang sudah bisa kita data, begitu ya. Namun, seiring waktu berjalan, hal-hal yang belum terjadi itu ada banyak sekali. Maka, termasuk di sini nih, guru-guru nih ya, guru-guru ini punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak agar mampu menghadapi persoalan yang sekarang belum ada, agar mereka mampu bertahan di zaman yang sekarang belum terbayangkan. Maka saya juga posisinya ini hampir sama nih, tidak sama persis ya. Tetapi saya dalam posisi mengajak teman-teman untuk membayangkan bahwa di masa depan kita menjadi ASN itu harus tetap menjunjung satu nilai yang kita yakini akan kita pegang teguh, mengembangkan skill atau keterampilan yang memungkinkan kita semuanya untuk survive, untuk bisa bertahan, begitu ya, untuk mewujudkan Smart ASN itu sendiri. Nah, kita beralih ke slide yang ketiga. Saya ingin teman-teman memilih ini ya, keterampilan mana berikut ini yang paling penting untuk Smart ASN 2045. Apakah tentang literasi digital dan AI, ataukah integritas dan etika kerja, ataukah kolaborasi lintas sektor, ataukah kepemimpinan adaptif, ataukah inovasi dan problem solving? Wah, ini naik turun, naik turun. Mana ini yang menurut teman-teman paling penting untuk Smart ASN 2045? Kita 2025 tuh masih 20 tahun lagi. Tapi ini 2025, 20 tahun yang lalu adalah 2005. Dunia saat 2005 dengan dunia saat 2025 ini bedanya banyak sekali. Karena saya pernah hidup di era itu. Teman-teman juga ya, mungkin masih balita-balita ini ya, 2005 ya. Saya sudah selesai kuliah. 2045 mungkin teman-teman masih sugeng, masih sehat, masih berkarya. Kalau saya berumur panjang mungkin udah lansia. Nah, di tahun 2045 keterampilan mana yang paling penting? Rupanya dari 35 yang sudah menjawab dan mungkin ini angkanya akan berbeda. Monggo yang belum. Yang pertama sementara ini adalah skill inovasi, skill problem solving. Ya, problem solving nanti tadi sama inovasi muncul ya di slide nomor 2. Kemudian di sini posisi kedua memilih integritas dan etika kerja. Posisi ketiga yang banyak dipilih adalah skill literasi digital dan AI, Artificial Intelligence. Itu kemarin saya membaca buku itu menerjemahkan AI dalam bahasa Indonesia bukan kecerdasan buatan teman-teman ya, kecerdasan buatan KB. Tapi dia menerjemahkannya AI juga, tapi akal imitasi.
akal imitasi, akal buatan. Mungkin nggak nyambung, tetapi memudahkan kita untuk memposisikan AI itu seperti apa. Yang keempat adalah kepemimpinan adaptif. Wah, ini ya, ini naik. Biasanya kalau teman-teman ini saking senangnya AI itu biasanya yang peringkat satu di literasi digital dan AI. Ini rupanya tidak. Keren sekali ini angkatan 31 ya. Kepemimpinan adaptif naik ini di angka keempat dan yang kelima kolaborasi lintas sektor. Sesungguhnya kelima-limanya itu penting. Saya rasa ini penting ya, tetapi menurut teman-teman rupanya yang terpenting adalah di inovasi dan problem solving. Itu jelas karena perubahan itu begitu cepat sekali terjadi. Kemarin kita masih terkaget-kaget dengan ChatGPT, belum selesai lalu muncul lagi DeepSeek. DeepSeek belum selesai, belum dieksplor, lalu muncul lagi, dan semakin ke sini kita nyatanya kadang-kadang jatuh atau terperangkap gagap dalam menyikapi perubahan. Nah, ini teman-teman ternyata butuh yang namanya inovasi dan problem solving. Keren, luar biasa ya. Nah, ini udah selesai. Dengan mencoba membayangkan ya, memvisualisasikan diri kita di tahun 2045 itu mau menjadi sosok seperti apa, saya berharap teman-teman ini nanti memiliki apa ya, mimpi bahwa pengabdian kita sebagai ASN itu akan terus diuji sepanjang masa. Bahkan kita tidak pernah tahu ya di 2045 apakah masih dibutuhkan ASN pada tahun itu. Kita tidak tahu ya dunia PNS apakah masih ada di tahun 2045. Mungkin masih, kalau saya bayangkan mungkin hanya jabatan tertentu saja yang dibutuhkan. Misalnya untuk penghulu misalnya. Boleh jadi tahun-tahun mendatang di tahun 2045 sudah tidak butuh banyak penghulu di setiap KUA. Mungkin cukup satu penghulu di satu kabupaten gitu sehingga yang mau menikah massal aja diselenggarakan di mana kecamatan A nanti di hari sekian jam sekian sampai jam sekian di alun-alun kabupaten nanti menikahnya massal di situ dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu karena tuntutan-tuntutan zaman itu semakin berubah, okay? Semakin berubah. Zaman dulu orang menikah di KUA kesannya nggak punya uang, nggak bisa mengundang apa namanya naib ke rumah dan lain-lain. Tetapi sekarang rupanya di anak-anak muda banyak yang senang menikah di KUA, nggak usah nikah di gedung, nanti uangnya bisa dihemat untuk modal kerja dan lain-lain. Nah ini ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Kita juga tidak pernah mengerti nanti masyarakat akan apa ini pemerintah akan membuat jabatan-jabatan fungsional yang bagaimana lagi begitu ya karena dulu kan ada jabatan apa ya driver, sopir dan sebagainya. Sekarang nggak usah meng-hire apa ya, membayar orang untuk kalian driving. Rata-rata semua pekerja sekarang sudah bisa nyetir gitu ya. Sekarang kantor tidak perlu beli mobil. Kalau butuh ada pejabat, silahkan sewa saja. Orang pakai kendaraan sendiri-sendiri dan sebagainya. Pergeseran-pergeseran itu yang semakin banyak terjadi. Nah, teman-teman nanti akan menyaksikan dalam jangka waktu 10, 15, 20 tahun dan sebagainya, akan menyaksikan perubahan-perubahan, akan menyaksikan tantangan-tantangan. Nah, kemampuan kita dalam berpikir kritis ini sangat penting dalam menyikapi perubahan-perubahan itu. Sebagai ASN, tusi kita apa? Nah, ini yang harus dipikirkan. Kalau Anda adalah guru, sesuai tusi gurunya. Kalau Anda penghulu, sesuai tusi penghulunya. Penyuluh, sesuai tusi penyuluh. Prakom, prahum, auditor, dan lain sebagainya memiliki gambaran dan deskripsi tugasnya masing-masing. Nah, saya ingin melihat, ini teman-teman kemarin bagaimana ini untuk penugasan LK5 ya. Saya boleh untuk dibantu untuk presentasi ya teman-teman ya apapun hasilnya nanti kita saksikan sama-sama. Saya mau dari kelompok 1, 2, 3, 4 tengah-tengah. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Deng 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 deng. Siapa ini kelompok 3 yang mau menjadi relawan?
Jangan langsung begini. Aduh, ngumpet. Kelompok tiga. Kelompok tiga siapa? Mas Zimamul Wafi bisa mempresentasikan LK5-nya? X, Mic-nya masih off, Mas? Y, baik Bu. Ya. Sebentar. Sambil Mas Wafi menyiapkan, nanti teman-teman habis ini kelompok dua ya. Sebentar Bu, ada kendala. Oh iya, ada kendala ya. Tapi bisa diusahakan atau nggak bisa? Kalau nggak bisa, nanti saya ke yang lain. Tapi yang lain dulu Bu. Yang lain dulu. Oke, Mbak Rati, silakan Mbak Rati. Benar. Oke, baik Bu, izin share. Grogi aku. Heeh, gara-gara di Oke, sudah muncul. Baik, Ibu izin untuk LK5 tugas individu asinkronus 2. Berikut isu-isu yang diperoleh dalam lingkungan kerja di instansi saya. Yang pertama, belum optimalnya penerapan SOP keselamatan dan tata tertib penggunaan laboratorium di UIN Wali Songo. Kemudian berkaitan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, di mana kurangnya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pembinaan budaya keselamatan dalam penggunaan laboratorium, sehingga SOP belum berjalan efektif dan kedisiplinan kerja tidak terjaga. Mm-mm. Kemudian isu yang lain yaitu kurangnya panduan keselamatan kerja atau safety manual di ruang laboratorium. Ini termasuk ke dalam manajemen ASN. Jika dikaitkan dengan manajemen ASN, isu ini terjadi karena belum optimalnya fungsi manajemen dalam menyusun, menetapkan, dan mendistribusikan standar operasional prosedur, kemudian serta lemahnya koordinasi antar unit dalam memastikan tersedianya dokumen pedoman keselamatan yang komprehensif dan mudah diakses. Oh, Kemudian Bapak Kepala Data teman-teman. Kemudian isu yang lain yaitu kurangnya sosialisasi dan pelatihan rutin terkait SOP laboratorium bagi dosen, laboran, dan mahasiswa baru. Ini terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Uh, Kemudian jika dikaitkan dengan untuk manajemen ASN, jika dikaitkan dengan manajemen ASN, isu ini terjadi karena lemahnya fungsi manajemen dalam perencanaan dan implementasi program peningkatan kapasitas SDM. Untuk smart ASN terjadi karena belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses edukasi keselamatan kerja, minimnya inovasi dalam penyediaan media pembelajaran yang berbasis digital atau e-learning, video tutorial, aplikatif interaktif,
serta rendahnya literasi digital sivitas akademika dalam mengakses dan memanfaatkan sumber informasi terkait SOP laboratorium. Kemudian untuk isu keempat, belum optimalnya modul praktikum yang terstruktur dan sesuai perkembangan teknologi. Ini termasuk kategori manajemen ASN dan smart ASN. Untuk manajemen ASN-nya terjadi karena belum optimalnya fungsi manajemen dalam perencanaan, penyusunan, dan pembaruan perangkat pembelajaran praktikum. Kemudian untuk smart ASN terjadi karena minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan modul praktikum. Kemudian yang kelima, belum adanya sistem arsip digital untuk dokumentasi pelaksanaan SOP keselamatan di laboratorium, masuk ke kategori manajemen ASN dan smart ASN. Untuk manajemen ASN terjadi karena belum optimalnya fungsi manajemen administrasi dalam perencanaan dan pengelolaan dokumentasi. Kemudian untuk smart ASN terjadi karena kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen arsip, rendahnya inovasi untuk membuat sistem dokumentasi berbasis elektronik. Kemudian ini adalah analisis APKL berdasarkan peringkatnya yang menjadi core issue-nya yaitu belum optimalnya penerapan SOP keselamatan dan tata tertib penggunaan laboratorium di UIN Wali Songo. Kemudian berikut analisis fishbone. Untuk dari segi yaitu mahasiswa kurang disiplin menggunakan APD, kemudian kurangnya pengawasan penerapan SOP, kurangnya pemahaman resiko bahaya laboratorium. Kemudian dilihat dari segi material, modul praktikum tidak memuat aspek keselamatan, kemudian safety manual belum tersedia atau terpajang di laboratorium, lalu arsip pelaksanaan SOP masih manual, tidak terdokumentasi rapi. Kemudian dilihat dari metode, SOP belum tersosialisasi dengan baik, tidak adanya briefing rutin sebelum praktikum, kemudian tidak ada evaluasi kepatuhan SOP secara berkala. Untuk lingkungan, belum ada sistem monitoring dan reward punishment, kemudian budaya keselamatan kerja safety kulturnya belum terbentuk, lalu lingkungan kerja dianggap aman sehingga resiko keselamatan disepelekan. Sehingga core issue yang akan diambil adalah belum optimalnya penerapan SOP keselamatan dan tata tertib penggunaan laboratorium di UIN Wali Songo. Lalu untuk matriks kegiatan Pemecahan isunya belum ada ya Mbak Ratih ya? Gimana Bu? Gagasan pemecahan isunya belum dibuat ya? Gagasan pemecahan isunya yaitu pembuatan SOP keselamatan dan tata tertib penggunaan laboratorium di UIN Wali Songo. Itu nanti outputnya yang terbuat adalah SOP K3-nya gitu Bu. Ya belum di ini ya Bu. Dicantumkan ya seharusnya Bu ya. Iya, oke nggak apa-apa di matriksnya. Di matriksnya yaitu kegiatan bukan ya Bu. Mohon Iya. maaf. Nggak apa-apa, nanti dilengkapi saja. Oke, baik. Kemudian untuk kegiatan yang akan dilakukan, yang pertama adalah mengidentifikasi potensi risiko keselamatan kerja di laboratorium biokimia. Untuk tahapan kegiatannya yaitu observasi kondisi laboratorium terlebih dahulu, kemudian dilakukan wawancara singkat dengan laboran, kemudian yang ketiga mengumpulkan data kejadian sebelumnya, misalnya adalah terjadinya kebakaran kecil di lemari SAM. Kemudian output atau hasil yang akan terbentuk yaitu dokumen SOP sebelumnya, kemudian catatan hasil koordinasi, daftar dokumen kebutuhan, dan catatan hasil identifikasi risiko laboratorium. Kemudian adapun keterkaitan nilai core value ASN berakhlak dilihat dari berorientasi pelayanan, yaitu dengan mengidentifikasi risiko keselamatan, saya memberikan layanan terbaik bagi mahasiswa, dosen, dan laboran agar kegiatan laboratorium berlangsung aman dan nyaman.
Kemudian untuk accountable, bertanggung jawab dalam mengidentifikasi fakta. Kemudian untuk kompeten, kegiatan ini menuntut saya memahami prosedur keselamatan kerja di laboratorium serta mampu mengkaji potensi bahaya kimiawi sehingga menunjukkan peningkatan kapasitas teknis. Kemudian untuk harmonis dalam proses identifikasi, saya membangun komunikasi yang baik dengan laboran, dosen, dan mahasiswa sehingga tercipta suasana kerjasama untuk mewujudkan lingkungan laboratorium yang aman. Kemudian dari segi loyal, dengan menjaga keselamatan di laboratorium, saya turut mendukung misi institusi UIN Wali Songo untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan menjunjung tinggi keselamatan sivitas akademika. Kemudian dilihat dari segi adaptif, saya menggunakan pendekatan identifikasi risiko dengan observasi online menggunakan Google Form agar lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian untuk kolaboratif, di mana identifikasi potensi risiko dilakukan bersama mentor, laboran, dan mahasiswa, sehingga melibatkan banyak pihak. Kolaborasi ini memperkuat komitmen bersama dalam penerapan budaya keselamatan. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 3, yaitu dilihat dari manajemen ASN, di mana kegiatan ini mencerminkan peran ASN dalam fungsi pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan publik guna menciptakan lingkungan kerja yang aman. Kemudian untuk Smart ASN, di mana kegiatan ini melatih sikap responsif keputusan, sehingga mendukung terciptanya budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada yaitu mendukung budaya keselamatan dari mutu akademik. Oke, itu baru satu kegiatan ya, Mbak. Untuk kegiatan kedua mungkin tahapannya saja. Kegiatan kedua yaitu menyusun SOP singkat penggunaan bahan kimia yang sifatnya adalah mudah terbakar di laboratorium biokimia. Untuk tahapannya ya, kemudian diskusi dengan dosen atau laboran terkait draft SOP dan finalisasi dokumen SOP yang ringkas 1-2 halaman. Oke, kemudian untuk kegiatan yang ketiga adalah membuat poster atau infografis keselamatan kerja di laboratorium biokimia. Untuk langkah kerja atau tahapan kerjanya yaitu mendesain poster sederhana, misalnya menggunakan Canva atau aplikasi cetak poster ukuran 3. Oke. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, melaksanakan sosialisasi SOP sampaikan sosialisasi singkat sekitar 10-15 menit dan adanya dokumentasi kegiatan sosialisasi. Kemudian tahapan yang terakhir, kegiatan yang terakhir adalah mengevaluasi atau melakukan monitoring atau evaluasi kepatuhan mahasiswa terhadap SOP laboratorium. Untuk tahapannya yaitu observasi perilaku mahasiswa setelah diadakan menyusun laporan hasil evaluasi. Mungkin begitu Ibu untuk tugas saya pada LK5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screen dulu ya. Siap-siap, Bu. Scroll naik di matriks pertama. Nggak di matriks ya. Nah, ini ya. Di sini kan ada 7 kolom. Nomor, kegiatan, tahap, output, keterkaitan, core values, substansi, pay attention sedikit di bagian keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 3. Teman-teman menyaksikan di sini untuk core values ASN berakhlak, saya angkat jempol gitu ya Mbak Rati dalam mendeskripsikan dan mengaitkannya sang
mau melakukan apa gitu untuk implementasinya. Teman-teman bisa perhatikan. Eh, Nanti ini ya, untuk keterkaitan dengan agenda 3 di sini yang saya boleh sebut sedikit ya, mungkin belum belum kena gitu. Misalnya di bagian manajemen ASN. Kemarin untuk kelompok 3 dan 4, sebelum materi berakhir, saya ada review sejenak tentang modul. Jadi ini keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 3, baik manajemen ASN dan smart ASN itu terkait betul dengan modul. Pengawasan perencanaan gitu ya, tetapi lingkupnya apa? Satu, peran kita sebagai ASN. Peran kita sebagai ASN masih ingat teman-teman? Yang pertama, ya, Undang-Undang Nomor 20 ya. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pemersatu bangsa. Itu peran kita, itu ada dalam sebuah kantong kecil gitu ya, yang nanti kalau kita lupa kita tengok kantong itu, oh iya peran saya ini. Terus yang kemudian yang kedua, dalam pengelolaan ASN itu kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang 20 itu ada namanya hak, ada namanya kewajiban, ada namanya kode etik, ada namanya kode perilaku. Nah, manajemen ASN ini cakupannya ke arah sana. Dalam Undang-Undang 20 sistem merit gitu ya. Jadi membahasakannya agar kita makin paham ya bahwa di substansi agenda ketiga ini bukan yang disebut manajemen adalah dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, perencanaan ulang itu kan manajemen dalam 20 tahun 2023 ini. Sehingga misalnya boleh teman-teman nanti ini mengaitkan dengan peran kita sebagai ASN, misalnya, oh dalam hal ini saya kan publik karena ada regulasi yang mengatur bla 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 begitu. Jadi saya masih kepada publik dengan mensosialisasikan misalnya tadi ya, mensosialisasikan itu adalah kita berperan sebagai pelayan informasi kepada publik, kepada masyarakat yang menjadi sasaran layanan kita. Atau gitu, perekat pemersatu bangsa. Tentu itu dengan pengelolaan kinerja. Kalau ini kaitannya rupanya saya keluar ya teman-teman ya. Ngapunten ini. Aduh. Ya, ini kan tentang alur kerja. Terima kasih karena Mbak Rati sudah mengawali. Ini sangat bagus sekali. Mungkin hal-hal yang perlu di nantinya kalau misalnya mau lebih dimaksimalkan adalah di keterkaitan agenda 3. Yang mana ini oleh Mbak Rati juga diangkat di tab itu nanti akan jauh lebih dipertajam. Karena nanti di dalam membuat rancangan aktualisasi, teman-teman, kemampuan peserta latsar dalam mengaitkan isu dengan agenda 3 itu masuk dalam salah satu penilaian dengan bobot yang besar gitu. Yang kedua, dapat mengaitkan dengan core values berakhlak. Yang ketiga adalah isu dapat diturunkan kepada kegiatan dan tahap yang runtut dan sistematis. Nah, ini kaitannya dengan rancangan aktualisasi ke sana. Terima kasih Mbak Rati, ini boleh di-close. Terima kasih Bu. Iya, Izin sama-sama. Ya, thank you. Ini untuk yang kelompok 3 ya. Kita ke kelompok 2 nih. Kelompok 2 siapa nih yang mau menjadi relawan? Atau
atau relawati? Mas-mas deh, kelompok 2. Izin saya, Di Bu. sini ada Mas Muhammad. Oh, Rizkon, Abu Muhni Rizkon, jenengan Mas. Beres, Bu. Iya, silahkan. Iya, ongoing proses. Izin, nggih. Belum. Iya, sudah muncul Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Muhammad Abu Rizkon mempresentasikan hasil LK5 yang kemarin. Yang pertama poin A yaitu deskripsi isu. Nomor 1 yaitu maraknya gratifikasi di Kawah Margasari Tegal. Ini terkandung dari sumber isunya adalah manajemen ASN. Deskripsinya itu mengenai kode etik ASN yaitu sanksi tegas. Kemudian untuk isu yang kedua ada rendahnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan nikah di KUA Margasari Tegal. Sumber isunya termasuk dari semata ASN. Skillnya, kemudian culture sama etiknya itu masih belum mumpuni, sehingga di sini dalam tanda kurung sudah saya buatkan sedikit kata yang mewakili, yaitu membuat konten edukatif, ada memanfaatkan media sosial dan sebagainya. Kemudian dari isu yang nomor 3, di Kawah Margasari Tegal ini tergolong semata ASN. Digital safety-nya saya mengambil dua sampel yang bisa dijadikan kelonggaran untuk pemecahan masalah. Kemudian di nomor 4 ada minimnya pemahaman calon pengantin tentang pendaftaran nikah secara online di Kawah Margasari. Kaitannya yaitu dari bagian digital skill-nya, culture sama digital etik, dan seperti biasa di buka gurunya saya sudah membuatkan sedikit banyaknya. Kemudian di nomor 5 ada kurang optimalnya edukasi pranikah atau bimbing di Kawah Margasari Tegal. Itu tergolong semata ASN. Nah, di sini juga sama, yaitu ada digital skill, digital culture, dan digital etik yang masih belum maksimal. Untuk poin B ada tapisan isu. Nah, tapisan isu ini seperti dari atas yang sudah saya sebutkan, total ada 5. Kurang optimalnya edukasi pranikah atau bimbing di Kawah Margasari Tegal. Tesis USG, ini ada 3 judul yang memenuhi kriteria. Dari urutan pertama tadi yaitu belum optimalnya edukasi pranikah atau bimbing di KUA Margasari Tegal. Kemudian yang keduanya ada sulitnya mencari arsip fakta nikah lama. Dan yang nomor 3 adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan nikah. Dari segi urgensi, seriusness, sama grow, itu total yang paling tinggi adalah yang pertama. Kesimpulan dari hasil analisis isu melalui pendekatan tersebut yang sudah disebut di atas adalah saya mengambil judul belum optimalnya edukasi pranikah atau bimbing terhadap jatin di Kawah Margasari Kabupaten Tegal. Kemudian ini ada dari Fishbone, diagram Fishbone, main metode sama material saya ambilkan sedikit dari kepalanya dulu, yaitu belum optimalnya edukasi pranikah. Penyebab yang pertama dari main, ada yang pertama dari pihak masyarakat atau jatinnya itu masih belum sadar bahwa BIM itu penting gitu loh gitu. Kemudian dari segi metodenya, evaluasi efektif untuk mengukur keberhasilan bimbingan. Salah satunya. Kemudian dari segi materialnya, dari isi yang terlalu teoritis dan yang biasanya bikin ngantuk. Jadi saat itu seakan-akan buat formalitas. Kemudian dari segi milieu, rata-rata kayaknya ribet temen sih pan bojo bekayong bimbing bae kayak gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan tingkat pendidikan di daerah sini adalah masih rendah, artinya kurang.
Kemudian di bagian C ada gagasan dan kegiatan pemecahan core isu, prestasi, bimbingan, perkawinan melalui pendekatan personal dan interaktif terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Margasari. Saya jelaskan dari sisi aspek personal atau individu. Ini adalah aplikasi. Nanti dari kuesioner ini akan didapatkan kesimpulan ataupun identifikasi profil kebutuhan spesifik. Nah, ketiganya ini berurutan dan saling kebutuhan spesifik itu nanti sudah saya buatkan aplikasi khusus untuk itu. Kemudian itu pengisian kuesioner bentuknya aktif sama ada akses materi mandiri. Artinya saya sebagai penghulu ataupun CPNS penghulu itu menjadi penengah agar BIM itu terlihat lebih interaktif, bukan hanya sekedar metode ceramah saja, tapi kita bertiga dengan Catin bahkan sama walinya itu lebih aktif juga. Ini juga sama nanti yang didapatkan dari Catin itu ada hadiah khusus, bisa yang pertama saya ada semacam kayak aplikasi khusus penghitungan keluarga keuangan. Kemudian dari poin D ada kegiatan pemecahan core isu. Yang pertama penyiapan awal dan konsultasi awal, ada konsultasi sama kepala KUA. Personal calon pengantin. Yang pertama adalah merancang kuesioner seperti yang saya sudah bilang, kemudian mendistribusikannya, kemudian setelah didistribusikan menganalisis nanti ada secara otomatis. Nanti dari kegiatan 2 timbullah kegiatan yang ketiga, yaitu membuat materi interaktif dan merit starter kit. Yang ini adalah hadiah dari saya untuk calon pengantin. Nah, nanti ada merit starter kit atau peralatan menikah pemula gitu kalau misalnya dikatakan. Nanti di sini saya buat 2 sampai 3 modul. Ini juga modulnya praktis, artinya tidak terlalu panjang tapi mencakup semuanya. Kemudian nanti ada merancang isi merit starter kit, nanti saya ada template anggaran, kemudian ada tempat lembar diskusi, sama nanti ada lembar komitmen yang bentuknya kayak sertifikat gitu. Jadi ada lebih ke ranah psikologi, oh ternyata bimbingannya enak ya kayak gitu. Jadi ada kenang-kenangan lembar komitmen, ada kenang-kenangan aplikasi, ada kenang-kenangan merit starter kit juga. Kemudian membuat semua materi dalam bentuk format digital. Setelah itu nanti ada poin yang keempat, yaitu pelaksanaan bimbing interaktif dengan metode workshop dan lembar komitmen pasangan. Nah, di sini tugasnya salah satunya sebagai membuka sesi dan menjelaskan hasil identifikasi yang tadi sudah otomatis keluar. Kemudian saya sebagai memfasilitasi workshop itu tadi, kemudian mengarahkan Catin untuk berdiskusi aktif menemukan solusi sampai nanti ada lembar komitmen pasangan. Jadi ada hadiah khusus seperti itu. Kemudian nanti di poin kelima ada pengkoordinasian dengan penyuluh. Yang pertama ada koordinasi dengan penyuluh, diskusi dengan penyuluh, sama lembar hasil diskusi dengan penyuluh. Dan yang terakhir nanti ada pengevaluasian dampak kualitatif dan penyusunan laporan. Nanti kegiatannya ada mengumpulkan umpan balik, nanti umpan balik dari saat ini seperti apa atau testimoninya. Kemudian dari poin-poinnya menganalisis perubahan pemahaman. Jadi apakah ada merasa perubahan atau gimana gitu nanti di poin B tadi. Kemudian yang C adalah menyusun laporan aktualisasi, dan yang D melakukan konsultasi final laporan dengan mentor atau kepala KUA dan coach. Terima kasih, itu dari saya. Mohon izin koreksinya. Sudah, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Abu Muhni Rizkon ya. Tadi teman-teman sudah sama-sama melihat presentasi yang telah dilakukan gitu ya untuk gagasan-gagasan pemecahan core issue dan kegiatan-kegiatan yang telah dibuat tuh ya. Boleh Mas ke awal di atas di bagian awal di keterkaitan dengan agenda 3 sumber isu
dan keterkaitan dengan agenda 3. Nah, ini ya deskripsi. Teman-teman bisa cermati di sini. Di sini ada 5 isu, kemudian sumber isunya baik manajemen ASN maupun Smart ASN, kemudian dijelaskan keterkaitannya. Nah, yang kami minta di agenda 3 ini adalah keterkaitannya dengan agenda 3 betul, tetapi nanti gitu ya, ini adalah pengembangannya besok pada saat teman-teman betul-betul membuat rancangan aktualisasi. Sesungguhnya pada deskripsi isu tidak hanya keterkaitan dengan agenda 3 saja ya teman-teman, tetapi di sana teman-teman butuh mengungkapkan namanya data, fakta gitu ya, yang terkait dengan isu tersebut. Kemudian ada penyebabnya, kemudian ada dampak dan pihak-pihak yang terdampak. Baru setelah itu dikaitkan dengan mata pelatihan agenda 3 seperti yang tertera di layar ini. Misalnya, maraknya gratifikasi di KUA Margasari, KUA Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Jadi begitu ya. Karena Tegal itu ada kabupaten dan kota, maka kita harus make sure ini di kabupaten atau di kota. Sumber isunya manajemen ASN, ini keterkaitannya dengan manajemen ASN adalah pada penegakan kode etik ASN untuk tidak menerima atau gratifikasi itu kan semacam hadiah ya, bukan mutan. Untuk tidak menerima hadiah atau pemberian yang terkait dengan jabatan di luar gaji dan tunjangan. Nah, nanti mungkin bisa dinarasikan seperti itu ya teman-teman ya. Ini kan untuk gambaran saja. Setelah itu sebelumnya kalau misalnya nanti ini mau dibawa ke rancangan aktualisasi, ini kan seluruh angkatan 31 itu nanti harus mengemukakan yang namanya satu data. Data itu kaitannya dengan paling mudah itu dengan data kuantitatif. Misalnya dalam berapa minggu gitu ya, dalam 1 minggu saja terdapat sekian kasus pemberian gratifikasi. Gratifikasi di KUA masih sulit untuk dihapus atau dilarang karena masih lekatnya asumsi masyarakat bahwa memberi hadiah itu bagian dari apa ya? eh, menjaga keharmonisan atau bagian dari adat ketimuran saling hal-hal menjadi latar belakang. Ada daftar, ada fakta, kemudian ada dampak. Jika gratifikasi ini dibiarkan berlama-lama, maka akan membawa dampak pada pelayanan yang tidak setara atau tingginya ekspektasi ASN pada pemberian di luar gaji dan tunjangan dan sebagainya. Nanti berimplikasi kepada memburuknya citra KUA sebagai instansi pelayan masyarakat karena menerima gratifikasi dan sebagainya. Nah, itu nanti akan dikemas ya, teman-teman ya, di dalam mendeskripsikan isu pada saat membuat RA. Nah, untuk LK3 ini LK5 agenda 3 ini sudah ideal, sudah sesuai. Jadi untuk yang tadi misalnya belum paham mengaitkan manajemen ASN, cek apakah ini terkait dengan hak kewajiban, apakah terkait dengan kode etik, kode perilaku, apakah ini terkait dengan kinerja, apakah terkait dengan manajemen, dengan apalagi itu jabatan, tusi dan sebagainya. Kalau Smart ASN ke pilar literasi digital dari Kominfo ya teman-teman, karena yang dari Japeli di jaringan penggiat literasi digital tersendiri. Tapi kita khusus untuk pelatihan dasar, kita acuannya menggunakan itu sebelum Komdigi gitu ya. Nah, di sana ada 4 pilar. Nah, ini kaitannya dengan apa? Nah, ini oleh Mas Abu Muni ini sudah tepat ini rendahnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan nikah di KUA Kecamatan Margasari Kap Tegal kaitannya dengan digital skill. Digital skillnya apa? Mereka kurang apa gitu ya? Atau staf KUA kurang melakukan apa? Kurang membuat konten edukatif.
kreatif, belum adanya atau belum banyaknya digital culture, belum terbentuk budaya digital gitu ya. Media sosial ada di mana-mana, tetapi masih digunakan untuk personal, tidak untuk digunakan kebutuhan-kebutuhan layanan. Kemudian digital etik, misalnya pada saat ada konten-konten sosmed dan lain-lain itu ada informasi yang disebarkan yang tidak akurat, maka KUA butuh menguatkan digital apa tuh namanya layanan-layanan digital agar bisa memberikan informasi yang lebih akurat dan sebagainya. Nah, ini biasanya gitu ya. Posisi Smart ASN itu ada di dalam gagasan pemecahan isu. Jadi misalnya kaitannya dengan yang pertama tadi siapa? Mbak Ratih ya. Mbak Ratih misalnya tadi awalnya belum ada SOP, kemudian belum ada langkah-langkah apa K3 di laboratorium biokimia UIN begitu ya. Nah, kita pakai kerangka smart nih. Tadi kan teman-teman sudah menuliskan di dalam Mentimeter Smart ASN. Nah, Smart ASN 2045 itu yang bagaimana? Tadi katanya inovatif begitu ya. Nah, wujudkan dong di sini di gagasan pemecahan isu, buatlah kegiatan yang inovatif atau kreatif, buat kegiatan yang kreatif. Memanfaatkan media digital, kan tadi ya digital mind-nya tuh kuat begitu. Nah, sini buatlah kegiatan yang merupakan, saya kasih garis bawah itu ya, yang merupakan terobosan. Terobosan artinya shortcut gitu ya, atau sesuatu yang bukan merupakan tugas harian. Maka tadi Mas Abu Muni di situ mengemas namanya Marriage Starter Kit, begitu ya Mas ya? Itu di KUA lain tidak ada. Marriage Starter Kit ini adalah terobosan yang dibuat agar memberikan bekal kecil bagi calon pengantin gitu dalam rangka melakukan bimbingan perkawinan pranikah. Nah, di sini. Jadi, yang namanya gagasan pemecahan isu itu adalah sebuah terobosan, adalah gagasan kreatif, bukan pekerjaan sehari-hari. Kalau misalnya nih bedakan ya, misalnya nanti Mas Abu Muni merasa bahwa persyaratan nikah di KUA, terus kemudian binwinya belum optimal begitu. Terus yang melakukan apa? Oh, yang saya lakukan adalah mengadakan kursus calon pengantin yang merupakan kegiatan rutin KUA. Nah, itu bukan terobosan, itu adalah tugas rutin begitu. Nanti harus bisa membedakan bahwa CPNS itu ya, meskipun jenengan masih calon dan ini adalah pelatihan, namun kiranya hal-hal yang teman-teman lakukan ini tetap membawa dampak, tetap memberikan kontribusi positif terhadap unit tugas kita, memberikan dampak, memberikan kontribusi, memberikan manfaat sekecil apapun hal yang kita lakukan. Misalnya guru gitu ya, guru melihat bahwa oh pembelajaran di madrasah saya Bu belum asik nih masyarakat menganggap misalnya saya guru matematika tuh membosankan, pembelajarannya kok ceramah, kan anak-anak bosan. Saya mau ini dibuat sebuah kegiatan pembelajaran matematika interaktif melalui gaming misalnya, melalui permainan, melalui gamifikasi dan lain-lain agar tertarik. Nah, ini yang disebut sebagai terobosan. Meskipun itu dilakukan sehari-harinya gitu, tetapi metodenya itu diubah. Kan tadi teman-teman membuat fishbone ya. Fishbone itu ada manpower, ada milieu, method, begitu ya, apalagi yang satunya. Nah, itu teman-teman fokus di mana? Akan mengubah metodenya kah? Akan menguatkan manpower-nya? Akan membuat lingkungan yang baik begitu ya? Nah, ini adalah pilihan-pilihan kita. Karena tidak mungkin kita nanti mengintervensi semua penyebab.
Bu, saya mau ini juga manpowernya saya atasi, milieunya juga saya ciptakan agar ada lingkungan environment yang lebih positif. Lalu saya juga akan memperbarui metode dan lain-lain. Nah, ini nanti akan tidak selaras, akan tidak masuk tidak realistis karena teman-teman aktualisasinya hanya sebentar. Hanya dalam waktu lebih kurang 30 hari itu 5 sampai 6 minggu. 5 minggu sebetulnya. Karena ada masa awal perancangan dan masa akhir pembuatan laporan. Ini praktis hanya 5 minggu. Hal kecil apa yang bisa kita berikan gitu ya dalam waktu 5 minggu ini untuk menjadi gagasan kreatif menyelesaikan isu. Tentu, setelah latsar ini selesai, harapannya peserta ini mampu untuk mengintervensi isu-isu lain, begitu ya, agar nanti ini ASN Kemenak ini yang bergabung pasca tahun 2015 ya, 2015 sejak 2016 dan sampai sekarang itu tertata semuanya. Begitu masuk ke unit tugas, mengikuti latsar, membuat aktualisasi, makin paham bahwa kita tuh masuk kerja bukan hanya sebagai pekerja saja, masuk jam 7, pulang jam 4, iya Pak, iya Bu, kerjakan, siap kerjakan, ini siap laporkan dan sebagainya. Tidak hanya itu, tetapi juga bagian dari solusi. Ketika ada masalah, jenengan bisa memberikan solusi. Tetapi dalam menyajikan solusi ini, kita tidak jumping, tidak langsung melompat. Ada masalah, ada isu, langsung jumping solusi. Bukan, tetapi ada masalah, kita analisis. Kita cari datanya, kita lihat faktanya, apakah benar ini ada faktanya, apakah benar ini masalah, atau hanya asumsi orang saja. Jangan sampai isu 5 yang teman-teman dapat ini adalah kayaknya ada masalah ini deh. Nah, begitu ya, bukan hanya kayaknya, tetapi sambil diobservasi oleh teman-teman di dalam masa bekerja selama lebih kurang berapa ini? 3 bulan ya teman-teman ya, diangkatnya kapan ini? Juni ya. Juli, Agustus, September, nah 3 bulan. Ini mengobservasi, mengamati, melihat trennya gitu ya, kecenderungannya seperti apa, sehingga 5 isu yang dilihat ini bukan hanya asumsi. Kalau kita belum begitu paham, boleh mencari informasi dari yang lebih senior. Kita juga butuh datanya dari mereka. Kita butuh fakta yang ada secara real, begitu ya, teman-teman. Terima kasih, Mas. Abu Muni mungkin bisa di-close. Iya. Saya tidak ingin menambah, karena teman-teman ini 4 kelompok ya, dan kita waktunya sudah harus dikompakkan, harus dimepetkan, maka saya akan ada sesi sebentar untuk penguatan. Saya mau share screen ya, teman-teman. Semoga internet saya stabil, soalnya tadi sempat keluar dari jaringannya. Oke, saya mau share screen, di sini full screen. Ya, untuk ini kemarin kalau di kelompok 3 dan 4 sudah saya sampaikan penguatan manajemen ASN. Sesungguhnya kalau ingin mencari keterkaitan dengan manajemen ASN ini cek poin-poin ini ya. Ada 24 poin ini nyantol kemana misalnya tadi. Isunya Mbak Ratih misalnya tentang belum adanya SOP, belum adanya tatip penggunaan laboratorium biokimia, itu kaitannya dengan mana? Apakah dengan kode etik, kode perilaku tadi yang sempat saya sampaikan, ataukah dengan hak kewajibannya? Nah, ataukah di sini tentang pejabat yang berwenang yang ada di lab kimia itu siapa? Kemudian apakah itu terkait dengan belum adanya tenaga yang terlatih sehingga di sini kaitannya dengan pengembangan kompetensi dan sebagainya. Nah, itu. Misalnya tadi tentang Binwin ini tadi sudah bagus sekali disampaikan, ada yang dengan hak kewajibannya, ada yang tentang apa ini namanya tusi organisasi, tusi KUA dan sebagainya. Itu artinya teman-teman mengaitkan dengan manajemen ASN sesungguhnya merujuk ke Undang-Undang Nomor 20. Termasuk di dalamnya adalah tugas-tugas kita
sebagai ASN, yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga perekat pemersatu bangsa. Gitu. Nah, sementara untuk Smart ASN-nya ini kita skip ya, karena penguatan manajemen ASN sudah saya sampaikan di sinkronus kedua. Nah, di sinkronus ketiga ini penguatannya adalah di Smart ASN. Smart ASN ini adalah mengenai literasi digital, yang mana literasi digital ini sudah dicanangkan oleh Presiden itu waktu itu melalui Kominfo, kan sekarang di Komdigi. Tekanannya adalah kecakapan literasi digital tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab, artinya paham tanggung jawabnya untuk mengamankan akun, mengamankan aset, mengamankan data. Paham tanggung jawabnya gitu ya tentang etika bermedia digital. Paham tanggung jawabnya untuk meningkatkan kecakapan dalam dunia digital. Nah, Indonesia Digital Nation itu peta jalannya seperti ini, bahwa yang diusung oleh pemerintah bukan hanya pemerintahan digital saja, akan tetapi juga masyarakat digital dan ekonomi digital. Nah, kita di sini kalau mengaitkan dengan Smart ASN secara mudah adalah diimplementasi literasi digitalnya pada pilar yang mana? Apakah pilarnya kalau dia menyoal kemampuan mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras dan lunak, nah ini berarti di digital skill, kompetensinya di situ. Kalau digital culture adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika untuk keseharian dan digitalisasi kebudayaan. Nah, digital culture ini mungkin belum terlalu banyak untuk kita explore gitu ya. Paling banyak adalah di digital skill. Beberapa sudah mulai masuk ke digital safety, mengingat misalnya maraknya apa ya, kayak peretasan, terus seperti ada catfishing gitu ya, ada pemalsuan profil, pemalsuan identitas, pengambilan data, dan lain-lain itu di digital safety. Ada juga konsen-konsen kita di digital etika bermedia digital. Nah, pengelolaan etika digital yang disebut sebagai netiquette itu bagaimana? Nah, ini sebenarnya adalah pintu masuk ketika teman-teman mengaitkan isu dengan Smart ASN-nya. Paling mudah di sini. Tetapi apakah harus dari sini, Bu? Tidak harus. Teman-teman bisa mengaitkannya dengan menggunakan timeline ya, peta jalannya untuk Indonesia Digital Nation. Oh, ini adalah berkaitan dengan aplikasi-aplikasi atau aktivitas-aktivitas digital masyarakat. Nah, ini tapi akan sulit. Paling mudah adalah di 4 pilar literasi digital ini. Keterkaitan isu dengan Smart ASN gitu ya. Namun kiranya kadang-kadang kalau teman-teman mengaitkan isu dengan Smart ASN, kadang masih bisa dieksplor dengan manajemen ASN. Misalnya, kalau boleh saya contohkan, seperti kemarin-kemarin misalnya di kelas yang saya ampu, belum adanya sistem arsip digital pada KUA Kecamatan A, Kabupaten B misalnya. Nah, arsip digital itu masuk misalnya di pilar literasi digital skill masuk karena keterampilan untuk mendokumentasikan data dan dokumen begitu ya, itu penting untuk pegawai bisa mengoperasikan piranti lunak, alat scanner, kemudian bisa menyimpan di drive dan sebagainya. Nah, penyimpanannya ini masuk dalam digital safety gitu ya, bahwa drive disimpan dengan ini yang aman, Pak, di password, kemudian di enkripsi dan lain-lain. Nah, kemudian di digital etik misalnya data ini dijaga agar tidak ada kebocoran dan tidak ada namanya pegawai yang menyebarkan data digital di media sosial pribadi dan sebagainya. Nah, ini masih bisa loh dikaitkan dengan manajemen ASN. Pada tugas dan tanggung jawab, misalnya di sini teman-teman yang melakukan adalah calon penghulu.
tugas dan tanggung jawab penghulu gitu ya untuk mengamankan dokumen-dokumen nikah gitu. Nah, ini masuk baik di Smart ASN maupun di manajemen ASN. Nah, gitu ya, itu bukan tanpa alasan. Ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Misalnya di etika ya, banyak sekali dianggap penting begitu ya. Karena kita butuh yang namanya panduan etis. Kita butuh namanya self controlling gitu ya. Media digital. Dalam kita mengakses, dalam kita berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, harapannya teman-teman paham namanya netiquette atau etiket di dalam berinternet gitu ya. Jadi nggak hanya soal mengakses, tetapi juga nge-likes, tetapi juga komen, atau collaborate dan sebagainya. Dunia digital kita saat ini sudah sangat berani gitu ya masuk ke ranah-ranah privat sehingga saat ini kita tidak hanya saya yakin jenengan juga ya banyak sekali yang dalam waktu 24 jam sehari itu waktu yang digunakan untuk berinternet itu ada banyak sekali ya apalagi kerjaan-kerjaan kita butuh internet sebab sekarang ini katanya kalau kalau ada seseorang yang punya HP nggak punya internet itu kadang nggak ada gunanya begitu ya saking dalamnya gitu bahwa internet ini dirasakan betul-betul sebagai sebuah kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer masyarakat saat ini. Kadang-kadang kalau mau ke kafe, mau ke warung, selalu tanya ada free wifi nggak di sini? Oh, nggak ada wifi, udah nggak jadi. Cari yang lain. Sama-sama bayar, mau cari yang free wifi. Terus kemudian ketika teman-teman nih, bayangkan bangun tidur itu, yang diraih pertama adalah HP. Ya, yang diraih pertama adalah HP. Entah mau cek tanggal, entah mau cek jam, yang diraih adalah HP. Entah mau cek siapa yang WA saya semalam, atau siapa yang update status semalam dan sebagainya. Ini cek HP. Nah, intensitas penggunaan gadget kita itu sangat tinggi. Nah, saking tingginya ini namanya kalau kita tidak mawas, ini kita sudah menggeser ruang-ruang sosialisasi dan ruang-ruang perjumpaan dari dunia nyata itu lebih banyak di dunia maya. Ada juga perubahan perilaku masyarakat ya. Sekarang orang kan maunya serba cepat, serba instan, serba berbasis data begitu ya teman-teman ya. Orang-orang itu sekarang belajar juga nggak betah lama, maunya sebentar. Dulu kita mengenal namanya pelatihan itu kalau saya awal-awal di BDK itu pelatihan masih pelatihan manual, pelatihan klasikal, lama-lama ada PJJ. PJJ kemudian setelah PJJ ada pelatihan-pelatihan yang kecil. Nah, pelatihan kecil masih durasi 4 hari, 3 hari. Sekarang sudah bergeser lagi nih teman-teman. Sekarang micro learning. Micro learning itu belajar hal-hal singkat, hal-hal kecil begitu dalam waktu singkat dan kalau seseorang itu bisa mempelajari itu dalam waktu yang ditentukan ya dia berhak mendapatkan misalnya kelulusan atau sertifikat dan sebagainya. Orang-orang maunya sekarang serba mudah, serba instan. Cek video juga nggak mau lama-lama. Video kok 5 menit, 3 menit saja sudah bosan. Kadang kan itu juga tuntutan masyarakat kepada kantor instansi kita. Maunya mereka adalah serba cepat. Maunya layanannya serba mudah. Gitu. Maka sekarang ASN itu kalau ada info-info, nah wajiblah info ini di-share di media sosial. Kalau ada dokumen penting, sajikan ini di drive, yang drive-nya ada bisa di-scan dari manapun. Orang bisa dapat info ini dengan sekali klik dari HP mereka. Nah, ini yang nanti menjadi tuntutan ASN saat ini. Nah,
Untuk digital skill, dinyatakan cakap itu ada banyak sekali indikatornya. Ini dasar-dasarnya ya teman-teman ya. Dan ini berubah. Ini dibuatnya tahun berapa? Tahun 2020. Kominfo Cyber Kreasi dan Deloitte. Ini tahun 2020 teman-teman. Sekarang itu sudah berubah. Sekarang orang itu enggak lagi mencari info pengetahuan dasar di search engine, di Google. Enggak mau lagi googling. Kalaupun googling nanti lihatnya dari Gemini Google. Apa sih? Misalnya manfaat kunyit adalah gitu. Sudah. Enggak pakai terus kunyit terus diklik plus gitu ya. Manfaat plus kesehatan. Enggak lagi. Orang sekarang maunya serba cepat, serba instan. Termasuk misalnya, mengapa kunyit berwarna kuning dan tidak berwarna merah? Itu semua kata-kata ditulis. Tidak lagi di sini butuh skill untuk bikin keyword yang bagus itu. Karena nanti AI, kita ada di zaman AI sudah merangkum, mereka sudah bisa menangkap keywordnya. Sehingga search engine, ya, sekarang kita masih tetap perlu gitu ya. Tetapi ini sudah sedemikian berubah. Orang sudah lebih banyak berinteraksi menggunakan ChatGPT, Gemini AI gitu ya, Copilot dan lain-lain daripada googling, Yahoo, Bing dari info di Baidu atau Bing misalnya. Paling banter di Yahoo sama Google ya. Selain itu dengan ChatGPT, langsung di ChatGPT. Nah, apa yang disebut sebagai digital skill. Nah, ini kita arahnya yang di kuning-kuningnya saja ini ya, bahwa mengarah kepada kemampuan individu untuk mengetahui, tidak hanya tahu, tetapi memahami, tidak hanya paham, bisa juga menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIK, serta sistem operasi digital di kehidupan sehari-hari. Ini yang namanya pendidikan. Pendidikan itu paham, tahu, bisa gitu ya. Kalau teman-teman nanti ada ingin mengintervensi pengubahan pemberdayaan SDM-nya, manpower-nya yang bermasalah, saya ingin mengintervensi di manpower, saya ingin menggunakan media pembelajaran yang edukatif lain-lain. Edukasi ini terdiri atas 3 hal ya teman-teman. Ada aspek, ada 3 indikator aspek apa? Hati dengan diksi edukasi. Kadang-kadang kita hanya ingin mensosialisasikan. Misalnya dalam kasus apa ya tadi misalnya. Terus apa tadi Mbak Rati tentang K3 lah. K3 di laboratorium biokimia UIN misalnya begitu ya. Diksi edukasi misalnya kita menggunakan indikator pencapaiannya. Indikator pencapaian edukasi itu paling tidak minimal 3 tadi ya, dari aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik. Ini teman-teman yang guru dan dosen sangat paham ngelotok sekali soal ini. Nah, nanti dimanapun kita, kalau teman-teman misalnya gagasan pemecahan isunya itu pilar-pilar literasi digital, entah pakai Google Form. Nah, pilar yang selanjutnya dari 4 pilar ya, betapa banyak komputer, laptop yang kita gunakan itu saling silang ya antara akun pribadi dan akun lembaga, dan kadang-kadang kita akun pribadi satu email banking adalah email yang sama yang kita gunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi gratis gitu, misalnya kayak Mentimeter, Kahoot, Background. Kita pakai Gmail, kemudian e-banking pakai Gmail yang sama, kemudian menggunakan juga untuk email-email pribadi untuk urusan kantor dan sebagainya. Nah, nanti untuk aman bermedia digital adalah jalan panjang yang harus kita tempuh agar teman-teman makin paham bahwa keamanan digital itu penting, begitu ya. Jangan sampai nanti ada pembobolan akun,
Jangan sampai ada pencurian data, pencurian akun, dan sebagainya. Ini budaya bermedia digital, saya kira teman-teman bisa ngecek gitu ya. Untuk implementasi dan implikasinya, teman-teman bisa cek juga yang ada di modul. Sesungguhnya yang menjadi acuan dari pembelajaran Agenda 3 adalah dua modul itu, baik modul manajemen ASN maupun modul Smart ASN. Modul manajemen ASN meskipun dia tebal gitu ya, akan tetapi cukup layak untuk dibaca kalau menurut saya, cukup layak untuk diakses karena modulnya itu masih mengacu kepada Undang-Undang ASN yang lama, nah teman-teman bisa ini untuk mulai download Undang-Undang ASN 20 tahun 2023. Kalau ingin lebih lanjut memahami, saya sarankan ke kelompok 3 dan 4 kemarin diselenggarakan oleh BKN yang terkait dengan Undang-Undang 20 tahun 2023. Nanti ini nasib kita ada di situ ya. Hari-hari kita tuh berdasarkan regulasi, ada aturannya, ada misalnya. Itu sudah dokumen negara. Meskipun itu adalah SK misalnya. Oh, Anda diangkat menjadi tim medsos madrasah berdasarkan SK. Lah, itu SK. SK yang menyatakan Anda diangkat itu adalah dokumen negara. SK itu sesungguhnya mengikat, ya. Mana kalau misalnya seseorang sudah diberi tugas, sudah namanya tertera di SK dan tidak mau melaksanakannya, sesungguhnya dia itu tidak apa ya? Kalau tidak ada alasan yang pasti atau uzur syar'i dan sebagainya, nah ini berarti dia tidak melaksanakan perintah negara. Karena SK yang menandatangani pimpinan kita adalah bawahan dari pimpinan di atasnya. Spodokop Kementerian Agama, berarti di situ ada wewenang Menteri Agama yang didelegasikan kepada pimpinan unit tugas kita. Begitu ya cara membacanya. Jadi dokumen-dokumen negara ini sifatnya penting begitu sebagai dasar. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Jadi teman-teman untuk agenda 3 ya, untuk agenda bisa jauh dari modul manajemen ASN dan modul Smart ASN. Jadi itu. Nah, jangan sampai ini teman-teman tidak paham bedanya penekanan nilai-nilai atau core values ASN berakhlak. Ya, itu yang menjadi ruh dari Latsar gitu ya, agenda 2. Itu ruhnya Latsar bahwa pelatihan dasar adalah sasarannya kemarin kalau udah disampaikan oleh coach, sasarannya adalah membentuk atau terbentuknya pegawai negeri sipil yang profesional sesuai bidang tugasnya gitu ya, yang di dalam melayani masyarakat itu memiliki karakter berlandaskan pada nilai dasar PNS berakhlak. Nah, pintu masuknya adalah agenda 3. Agenda 3 ini alat teropong ya teman-teman. Satu menggunakan lensa yang namanya manajemen ASN. Yang satu menggunakan lensa yang namanya Smart ASN. Dua ini dijadikan teropong. Ada masalah manipulasi presensi kehadiran nih. Cek, ini masuk manajemen ASN karena terkait dengan pelanggaran kewajiban, pelanggaran disiplin begitu ya, manajemen ASN. Cek, aplikasinya ada errornya, berarti masuk di Smart ASN. Ada ketidaksempurnaan dalam presensi digital misalnya cek di tempat tugas kita ada masalah apa lagi?
ada ini Bu, ketidakseimbangan antara jumlah guru dengan beban kerja atau jam mengajar. Jadi dilihat oleh teman-teman, dipandang dari jumlah jadwal, apa ya, tatap muka, jadwal dan lain-lain. Ini guru-guru overload nih Bu pekerjaannya, cek. Maka di situ masuklah di manajemen ASN di bagian keseimbangan ya, proporsi. Di manajemen ASN kemarin kalau di kelompok 3 dan 4 saya sempat sampaikan asas manajemen ASN salah satunya adalah proporsional. Maka di sini dia dengan beban kerja yang harus ditanggung misalnya. Oh, alat teropong manajemen ASN-nya jalan. Terus ada masalah apa lagi misalnya? Bu, di tempat saya belum ada kaitannya dengan ini ya. Belum ada SOP misalnya tadi. Oh, masuklah ini di manajemen ASN dan sebagainya. Di tempat saya ada kasus bullying. Kasus bullying terhadap siapa? Terhadap sesama guru di madrasah. Nah, teropong ini dengan manajemen ASN, Smart ASN. Oh, Smart ASN jelas gitu. Misalnya bullying ini terjadi di media sosial atau terjadi di grup WhatsApp kantor, grup WhatsApp-nya madrasah. Oh, digital etiknya nggak dapat. Begitu ya, etika digitalnya masih rendah. Terus kemudian secara manajemen ASN, oh kode etiknya, kode perilaku harmonisnya belum jalan menurut manajemen ASN. Pola komunikasinya belum terbentuk yang efektif dan sebagainya. Nah, ini yang nanti teman-teman kalau misalnya dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini yang akan digunakan. Alat teropongnya adalah menggunakan Agenda 3, manajemen ASN, dan Smart ASN ini. Oke? Ada yang sudah mengantuk? Gimana? Ada yang ingin bertanya? Saya Bu izin bertanya, Ya, Mbak Nunung, silahkan. terkait aktualisasi semisal kita menemukan isu terbaru ini bisa diajukan di judul aktualisasi. Terima kasih Mbak Nunung. Kalau yang kemarin-kemarin sampai dengan hari ini statusnya adalah latihan, ya. Tiga yang teman-teman buat adalah latihan. Jadi, yang namanya latihan, saya tidak ngungkit-ngungkit apakah ini valid, mana buktinya, kan tidak ya. Nah, tapi nanti ketika rancangan aktualisasi, wajib untuk menghubungi mentor. Teman-teman, untuk menyusun 5 isu dalam rancangan aktualisasi nanti, itu wajib berkoordinasi dengan mentor. Jangan sampai kita mengangkat isu yang dianggap tidak penting oleh mentor. Begitu. Jadi yang ada di agenda 1, agenda 2, agenda 3, sampai dengan LK hari ini itu statusnya adalah untuk latihan. Nah, ini kan disediakan namanya ilmu alat ya. Ilmu alat itu kan alat analisis APKN. Sebetulnya alat-alat gitu ya bagi kita untuk bisa menganalisis dan menyajikan akan semakin lihai. Ini misalnya saya pegang sumpit. Pertama kali pegang sumpit saya nggak bisa pakai. Wow, gimana ya jarinya nggak terbiasa. Tetapi ini alat yang bisa digunakan. Sekarang teman-teman ketika menggunakan sumpit adalah latihan nyumpit mie. Agenda 1 latihan nyumpit tauge. Agenda 2 latihan nyumpit sumpit itu nggak harus mie, nggak harus toge, nggak harus nasi, apa aja bisa. Begitu ya. Analisis itu tidak harus isu yang kemarin dipakai.
Isu yang kemarin dipakai adalah latihannya saja. Harus berdasarkan pada satu data, dua fakta. Nah, ini data dan fakta ini harus bicara angka, bicara kesaksian gitu ya, data kuantitatif bisa, data kualitatif bisa. Kalau sudah data dan fakta, teman-teman sajikan juga penyebabnya. Penyebabnya kira-kira mana, dari mana. Terus kemudian setelah itu dampaknya. Dampaknya apa ini? Bagi sekolahan, bagi di mana. Dan pihak-pihak mana yang terdampak. Baru ada 3, apakah smart ASN ataukah manajemen ASN. Jadi seperti itu untuk 5 isunya. Gitu ya, Mbak Nunung? Baik, Yang terima lain? kasih. Atau Izin masih tanya tanya lagi, Bu. lagi? Nggak apa-apa. Iya. Kalau judul aktualisasi ini kok harus sesuai sama formasinya, Bu. Misal saya kan guru fikih. Saya ngambil aktualisasi misal tentang kearsipan rapot atau pembelajaran ngoten di luar bagaimana? Bersumber lagi dari 3. Ini kelihatan ya, 3 ya. 3 ini, satu adalah dari tusi jabatan kita. Anda kalau guru adalah dari tusi jabatan guru. Tusinya apa? Misalnya mendidik, melatih, bla bla bla, membina karakter, ini merencanakan pembelajaran, dokumen dan lain-lain. Tusi jabatan guru. Kalau tidak dari tusi jabatan guru, isu ini juga bisa bersumber dari tusi unit tugas kita, dari madrasahnya. Bu, saya guru, tetapi saya melihat bahwa ada isu yang sangat penting. Madrasah saya adalah madrasah yang ingin peduli terhadap lingkungan. Jadi saya ingin mengawal visi misi madrasah untuk peduli lingkungan ini dengan cara membereskan soal sampah di madrasah. Dan menurut mentor itu adalah masalah yang sangat penting, boleh diangkat karena ini tusi unit tugas, gitu ya. Yang ketiga adalah dari tugas fungsi Kementerian Agama itu yang pokok adalah pembangunan nasional di bidang agama. Kalau teman-teman mau lebih yakin, cek visi misi Kemenak, begitu ya, di Renstranya Kemenak, di Asta Protasnya Kementerian Agama, itu merujuknya ke sana. Tetapi kalau boleh dibuat prioritas, prioritas yang lebih penting adalah dari tusi jabatan dan tusi unit kerjanya. Jadi misalnya jenengan di KUA sebagai penghulu, tetapi tidak ada masalah, Bu, dengan kepenghuluan. Justru masalah yang lebih penting adalah di KUA, Bu. Saya di KUA ini sarana prasarananya, Masya Allah, ini air bersihnya tidak tersedia, yang ada air kotornya, sanitasinya tidak terjaga, masyarakat yang mau menggunakan kamar mandi jadinya risih, citranya KUA menjadi buruk karena kebersihannya tidak bagus, sarprasnya tidak tersedia, dan lain-lain. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan penghulunya, tetapi kaitannya dengan tusi organisasinya, tusi unit tugasnya, tusi KUA-nya misalnya, menyediakan sarana atau tata kelola. Di tempat saya belum ada SOP penerimaan tamu yang jelas dan bagus, sehingga kadang-kadang ini bukan tusi saya, Bu, tetapi ini dengan mentor. Ya, agar mentor itu bisa nantinya perannya besar ya, mentor itu. Mentor itu perannya besar. 1, memberikan dukungan. 2, memberikan penguatan. Misalnya jenengan butuh apa, dia akan bantu. 3, mentorlah salah satu pihak yang bisa memberi pernyataan di akhir pelatihan dasar saat teman-teman seminar klasikal di BDK Semarang, mentor yang akan mengatakan bahwa ini aktualisasinya bermanfaat.
Itu yang bisa mengatakan mentor, bukan saya ya. Bukan saya, bukan coachnya panjenengan, bukan pengajar, bukan penguji, tetapi mentor. Maka mentor itu posisinya sangat penting karena bisa memberikan klaim. Ini aktualisasinya di kantor kami. Itu yang memberikan pernyataan itu mentor. Nah, disitulah teman-teman wajib kiranya untuk koordinasi dan kolaborasi bersama mentor. Oke, Mbak Nunung. Baik, terima kasih Bu feedbacknya. Lain. Kalau tidak ada nanti pada pukul 15.00 teman-teman sudah ditunggu beberapa ya ini di breakout room dengan Widya Iswara begitu. Jadi izin teman-teman ini nanti saya akhiri lebih dulu karena biar bersama coachnya bisa tepat waktu. Begitu ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pastinya saya sampaikan terima kasih seluruh yang hadir dari angkatan 31. Saya berdoa dan berharap semoga teman-teman semuanya selalu sehat, selalu lancar, dan lulus semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Ini saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Monggo teman-teman